At-taqwa imtisalu awamirillah. Bertakwa itu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Imtisalu awamirillah. Salat perintah Allah atau apa? Perintah Allah. Puasa, zakat, berbuat baik, berbakti, tilawatil Quran, bersedekah, menyayangi kepada anak-anak, menghormati kepada yang tua, mengucapkan perkataan yang baik. Itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi at-taqwa imtisalu awamirillah. Bertakwa itu ialah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, sekaligus satu paket dengan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak Ibu, orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah itu dengan sebenar-benarnya diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, bersungguh-sungguh. Tidak sekedar di masjid saja bertakwa, di musola saja bertakwa, tidak waktu bulan puasa saja bertakwa, tetapi bertakwa dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha. Iringi terus kejelekan, keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus kejahatan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang paling baik. Bapak Ibu, jadi bertakwa kepada Allah indak batampe-tampe tuh, tapi di seluruh tampe. Indak berwaktu-waktu tuh, tapi seluruh waktu bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Yaitu melaksanakan segala perintah, meninggalkan larangan Allah. Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang sifatnya anjuran. Kemudian senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang haram sekalipun yang makruh. Bahkan yang mubah pun kalau akan menghalangi yang sunnah itu dikurang-kurangi. Apalagi menghalangi yang wajib. Kalau menghalangi yang wajib, wajib ditinggalkan yang mubah itu. Bapak Ibu, Allah berfirman atau berpesan setelah kita dikatakan oleh Allah orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan boleh mati tapi menjadi orang yang patuh, taat, tunduk, menyerahkan diri. Jadi muslim kok artinya orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang patuh dengan aturan Allah, taat dengan perintah Allah. Jadi muslim artinya orang yang tunduk, orang yang selamat dari dosa. Bapak Ibu, makanya kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak tunduk dengan aturan Allah, tidak patuh dengan aturan Allah, nah itu muslimnya berarti nggak sungguh-sungguh, nggak sempurna. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan.
innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara total, secara sempurna, secara kafah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya patuh kepada Allah itu seluruh kehidupan kita. Kalau Allah mengatur tutup auratmu, perintah Allah tutup auratmu, maka orang Islam yang mengaku muslim, yang mengaku patuh, dia akan sami'na wa ta'na, ditaati Bapak Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, patuhilah para ulil amri, al-umara, yang mengurus urusan hajat orang banyak, urusan duniawi, artinya pemimpin. Kita patuhi. Umpamanya yang kecil sajalah, Pak RW itu kan pemimpin di RW-nya, Pak RT pemimpin mengurus RT-nya. Nah, kepala rumah tangga, suami itu pemimpin dalam urusan keluarganya. Nah, itu wajib dipatuhi Bapak Ibu. Apabila perintah atau anjuran atau himbauan itu kebaikan, maka kita wajib semuanya bersama-sama mendukung dan mentaati. Itu ciri orang yang patuh. Orang Islam artinya orang yang patuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang diberikan oleh Rasul, yang ditinggalkan oleh Rasul, yang dipesankan oleh Rasul, fakhuduhu, ambil. Artinya taati, patuhi. Apa yang harus dipatuhi dari Rasul? Banyak Bapak Ibu, banyak. Orang Islam orang patuh, yang mengaku muslim, orang yang patuh, orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang pasrah dengan hukum-hukum Allah, dengan kaidah-kaidah syar'iyyah yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sesuatu, maka Allah memerintahkan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diperintahkan, apa yang ditinggalkan oleh Rasul, ya ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang olehnya, oleh Rasul, ya udah tinggalkan. Taat saja, patuh saja, senang hati saja, tunduk saja kepada aturan Rasul. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti, itu pasti ada kebaikannya, ada manfaatnya. Dan setiap yang dilarang oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti ada mudaratnya. Kadang-kadang logika kita enggak. Kan sering Allah tegur kita ini, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang menurutmu itu tidak baik, ternyata itu sangat baik bagimu. Nah, kadang-kadang ya Wak, menurut awak ndak rancak. Dela hujan pulo, kecewa ndak rancak tuh. Ndak rancak kan? Wak sedang jemur padi umpamanya kalau di kampung, jemur baju. Kalau tukang laundry mengangin-anginan baju, kiranya hujan. Menurut awak yang tukang laundry yolah, menurut yang tukang jemur baju yolah. Tapi menurut makhluk yang lain, dan apa dibalik itu banyak hikmahnya, ya Bapak Ibu. Sehingganya wa asa an takrahu syai'an wa khaira wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau benci, yang tidak engkau suka itu baik bagi. Miskin suka enggak? Apa Ibu? Banyak utang, miskin, sakit kepanjang, suka enggak? Jelek menurut kita atau enggak? Ya, jelek kan? Tapi awak dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Tapi kalau awak tahu itu baik. Makanya ada Rasulullah SAW memberikan motivasi bagi orang beriman. Rasul saja takjub tuh.
Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkara yang menimpa setiap orang yang mengaku beriman, setiap orang yang beriman. Semua permasalahan hidupnya dikemas menjadi hal yang terbaik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu enggak akan bisa mengemas kebaikan kecuali orang yang beriman saja. Mengapa? Karena Rasulullah SAW memberikan motivasinya yang pertama, alasannya begini. In asobat husarra usakara fakana khairal lahu. Kok cirinya orang beriman tuh, jika dia mendapatkan kabar gembira, mendapatkan berita kesenangan, jika dia mendapatkan kenikmatan yang datang dari Allah, kepeng tio ari tambah balipe-lipe, kadaya wa alah balengge rumah laba tingke kadai kadai kadaya lah nak itu kendaraannya mangkile-kile Bapak Ibu. Itu nikmat dak? Bini orang cie inyo ampe Bapak Ibu. Hidup di dunia hidung mancung, kulit putih, badan kutilang, kulit tinggi lang siang lah. Pokoknya serba ada keunggulannya. Nyo santiang lo elok lo jon masyarakat Bapak Ibu, itu nikmat. Makanya Rasulullah SAW mengatakannya, idza asabathum syarra'u sakara fakana khairul lahu. Jika dia diberikan kebaikan oleh Allah, dia bersyukur, sakara fakana khairul lahu. Dia mengatakan, oh ini merupakan kebaikan. Bersyukur, alhamdulillah. Kawan kane corona ambo indah kecena. Itu kecek logika kita. Ya memang betul. Itu nikmat. Tapi apakah sampai di situ kata Rasul? Enggak. Yang membuat orang mukmin itu takjub, yang baiknya dikemas jadi kebaikan. Dia bersyukur. Dianggapnya baik. Maka hadis selanjutnya, wa in asobat hudarra'u sobaro. Itu yang membuat Rasul takjub tuh. Jadi yang ditakjubkan oleh Rasul tuh tidak dia nikmat, bergembira, bersyukur itu saja, enggak. Tapi wa in asobat hudarra'u sobaro. Jika dia ditimpa dengan mudarat, musibah, bencana, sakit. Sakit. Enak enggak sakit tuh? Menurut logika jelek atau baik? Miskin, jelek atau baik? Hidung pesek, kulit kalek, badan pendek, bule, ala celek lo, labang sek lo. Kira-kira menurut awak elok ndak? Tapi orang beriman sobaro, dia bersabar. Tapi ada yang memberi istimewa, enggak sekedar bersabar. Apa keceknya? Fakana khairul lahu. Dia ternyata musibah, bencana segala macamnya tuh, kemiskinan berbagai macamnya, itu tuh elok kecek orang beriman. Elok. Sakit elok enggak? Kecek orang beriman elok. Miskin elok enggak? Kecek orang beriman elok. Mengapa elok? Lihat hadisnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum pasti akan memberikan ujian. Nanda. Sekali lagi Bapak Ibu, musibah itu kalau orang yang beriman elok. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ciri orang yang dicintai oleh Allah, ahabba itu yang sangat dicintai oleh Allah.
Allah apabila sangat mencintai kepada suatu kaum, ibtalahum, Allah pasti akan menguji, menimpakan berbagai macam ujian, baik ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua jiwa pasti mati, pasti kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ujianku ada yang elok, ada yang buruk. Tapi bagi orang beriman semuanya dikemas menjadi baik. Karena pertama, Allah akan mencintai orang yang diuji itu. Jika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan mencintainya, akan memberikan ujiannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhtu. Apabila orang itu ridho dengan ujian Allah yang buruk tuh, maka Allah pun ridho kepadanya. Kalau inyo indak suko ujian yang buruk tu, ndela hujan pulo, ndela panen pulo, ndela sakit pulo, maka Allah pun murka kepadanya. Makanya Rasulullah SAW memberikan hadiah kabar gembira. Tugas Rasul itu basira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan pertakut tentang pahala-pahala dan ancaman-ancaman neraka. Jadi kalau pahala itu basiro, tugas Nabi menyampaikan berita gembira. Amal soleh ini pahalanya, ini jaminannya, ini surganya. Kalau babek doso wanadiro, peringatan kabar pertakut. Kalau iko dosonya, ko akibatnya, iko apanya narakonya. Kalau kalas kakak kekafirannya sarupa Fir'aun tuh narakonya tingkat yang paling bawah. Apa namanya? Jahannam. Tuh kalau tingkek kelas kakap kekafirannya, Fir'aun dan kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu, diberikan oleh Rasul kabar gembira. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Kau yang ndak rancak kecek orang-orang tadi itu, orang beriman rancak. Sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Yang sakit-sakit rematik pahalanya ketek dibanding yang sakit asam urat. Karena lebih sakit asam urat pada sakit rematik. Yang sakit stroke pahalanya lebih gadang daripada sakit tatusuk duri. Jadi Bapak Ibu, yang sakit jantung gadang pahalanya lebih tinggi dibanding orang yang sekedar sakit parui. Maka inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Itu sambungan hadis tadi. Makanya sekiranya Allah mencintai kepada suatu kaum, pasti Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Jika dia ridha dengan ujian Allah, Allah pun ridha kepadanya. Jika dia tidak ridha kepada ujian Allah, Allah pun tidak ridha kepadanya.